Gak percaya dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Aku Samsudin. Ya alhamdulillah. Wah, aktivitasnya ingat gini-gini lah. Berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah gitu kan dalam kebaikan, berusaha menjadi orang baik kan, gitu. Ya. Ini kita akan bahas soal pencapresan Anies Baswedan yang dipercepat rencananya 10 November. Ini baru tanggal 3 Oktober sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Yeah. Kira-kira nih, tahu nggak Pak Dr. Yunus, penyebabnya apa kira-kira? Saya kira ini sebagai test case kepada pihak lawan maupun kawan gitu ya. Bagaimana memandang selama ini Pak kalau Ketua Nasdem Pak Surya Paloh itu jelas mengatakan ini pemimpin kita masa depan kan, bener 100% lah itu kan. Jadi kalau calon yang lain? Ya ada yang lain tapi belum berani dicapreskan. Belum kan itu. Ada Puan. Kenapa belum berani dideklarasikan kalau Puan? Misalnya nih. Soalnya apa ya? Belum waktu. Belum kapasitas. Oh ya belum saatnya lah dia itu untuk menduduki semacam itu. Walau meski dia mungkin punya kemampuan ya, tapi masih di bawah Mas Anies lah gitu kan. Kalau Ganjar Pranowo? Kalau Pak Ganjar sih mungkin ya, cuman kadang kok ada embel. Bukan, kok belum dicapreskan. Oh, ya dicapres. Ya itu mungkin nunggu waktu aja mungkin ya. Tapi sudah ada tuh dari PSI yang mencapreskan, tapi Ganjarnya nggak datang. Nggak datang ya. Ya mungkin lagi minder kali. Belum. Oke. Jadi setelah dicapreskan, ini kan juga isu yang beredar, KPK itu juga terus mau memaksakan diri untuk tersangkakan Anies Baswedan. Ini motifnya itu kira-kira apa kalau dari isu ini? Ya saya kira usaha untuk menjegal Pak Anies lah, yaitu coba jangan sampai dia masuk atau menjadi calon presiden. Padahal sebenarnya kalau kita timbang-timbang gitu ya, calon yang semakin dihalang-halangi, semakin yang dijelek-jelekin itu atau yang mau dijegal dan sebagainya, biasanya itu kan dia akan makin naik namanya kan gitu kan, makin orang pun akan simpati. Iya, simpati. Kok ini belum nggak jelas kok, terus selalu diusahakan untuk disangkakan sama orang kan gitu gitu. Padahal belum tentu itu sesuatu hal yang benar gitu kan gitu. Jadi ngomong-ngomong, Pak Dr. Yunus ini kok sekarang kok mirip Gus Samsudin itu gimana ceritanya? Enggak, kemarin mirip Roxy Gerung. Sekarang kok mirip Gus Samsudin itu apa mau menerawang kira-kira? Iya, mau menerawang. Ya dikit-dikit nerawang ya bisa dikit juga sih, cuman dikit aja. Oke. Nah, dengan
kondisi perpolitikan yang sekarang ini, di mana partai penguasa kelihatannya akan tetap mencapreskan Ibu Puan, itu kalau penerawangan Gus Samsudin, Pak Dr. Yunus, ini kira-kira apa yang akan terjadi itu? Katanya ya kelihatannya kayak itu apa namanya nandur pari nanam padi yang malah ke depan itu kan berarti kan nginjak-nginjak. iya malah menginjak tatanan akhirnya bisa menjerembabkan diri ke hal yang negatif yang nggak bener gitu loh kan gitu, malah merusak tatanan kan gitu kan. Jadi nanti ya tidak baik lah gitu akhirnya kan gitu. Mungkin bisa nggak menyebutkan kira-kira 30 kekurangan Bu Puan itu apa itu? Salah satunya tidak ganteng gitu. Kalau Bu Puan ganteng, Seperti Mas Anies loh maksudnya kan gitu. iya. Kalau Mas Anies kan jelas ganteng, orangnya soleh gitu kan, dan cerdas gitu yang dibawa kalau ngobrol kalau berbicara itu kan terstruktur, enak gitu kan didengarkan gitu kan, lebih berwibawa lah kan itu kan. Nah, ini ada calon yang lain. Kalau andaikan Bu Puan tidak jadi dicalonkan PDIP, itu kan ada calon alternatif yaitu Ganjar. Ganjar. Nah, kalau Pak Ganjar head to head dengan Anies, kira-kira apa yang terjadi menurut Gus Yunus ini? Bukan Gus Samsudin ya, Gus Yunus ini. Gini, kalau ya memang kalau kemampuan mungkin ya, kalau jelas sama-sama punya kemampuan untuk apa ya, kalau Mas Anies jelas sudah kita terbukti dengan mengangkat atau membangun Jakarta saat ini ya, dengan berbagai macam keberhasilan yang dicapai itu kan. Kemudian dari sisi Pak Ganjarnya sendiri, selama ini dengar yang kayak gitu-gitu gitu ya kan gitu, malah yang muncul kan kayak video melihat video porno dan sebagainya kan gitu malah kan. Ya tapi itu kan memang nggak bisa dijadikan patokan ya kan itu kan, tapi paling tidak ada sedikit lah bisa masyarakat juga ada selewengan gitu. Kalau Pak Anies saja gitu selalu padahal orangnya baik gitu kan, orangnya lurus gitu kan, terus kok selalu dicari-cari. Nah ini apakah malah ini jadi satu pertanda gitu ya. Kan kalau dulu Pak Jokowi juga gitu kan gitu, seolah selalu dilecehkan, dibully gitu kan, akhirnya jadi malah kan gitu kan. Jangan-jangan ini malah jadi mirip gitu ya kan. Jadi semakin Pak Anies dibully, itu akan semakin namanya kan semakin terangkat, semakin banyak yang simpati gitu kan. Malah memancarkan aura apa ya, keberkahan gitu ya, dari Tuhan itu makin kan gitu. Ini terakhir, kira-kira apa benar pemilih Anies Baswedan itu lebih banyak kaum milenial? Kalau menurut Pak Dokter gimana ini? Kalau saya melihat sisi ya itu kan juga kita lihat dari usia beliau juga gitu kan, bisa mewakili mereka gitu ya, artinya apa namanya, kaum muda gitu ya, juga apa ya
bisa kecerdasan dan sebagainya, Ada harapan ada harapan baru, yaitu memimpin ke depannya itu juga lebih apa ya, lebih terwakilkan kan ya. Oh gitu. Kan gitu. Oke, untuk closing statement, apa pesan kepada Pak Anies yang ditakut-takuti adanya KPK ini, adanya kemungkinan akan segera ditersangkakan itu? Untuk Mas Anies, untuk Pak Anies, insya Allah ya tetap maju terus, siap menghadapi apapun, nggak usah selama itu dalam apa wacana yang nggak jelas ya, dan tetap usaha untuk menjatuhkan, dilalui apa terus saja dihadapi, nggak usah dipikirkannya terlalu jauh, semuanya akan berlalu dengan sendirinya nanti ya, akan dapat terbukti nanti apakah benar atau tidaknya kan itu. Oke, terakhir ini bisa nggak mencontoh atau menunjukkan senyumnya Pak Anies? Senyum manisnya Pak Anies gimana coba? Pak Anies itu ya gitu. Oke. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Moga-moga video ini memberi manfaat kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.